Takakura dibuat dengan cara Takakura Home Method Composting, sebuah metode pembuatan kompos yang ditujukan untuk mendaur ulang sampah dapur. Metode Takakura pertama kali diperkenalkan di Surabaya pada tahun 2004 oleh seorang berkebangsaan Jepang bernama Mr. Takakura. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kompos Takakura juga sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar, sehingga sangat mudah dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Dari segi fungsinya, kompos Takakura tidak jauh dari pupuk organik lainnya, yaitu sebagai media pengurai bagi sampah organik yang dihasilkan dari limbah rumah tangga. Namun yang menjadi ciri khasnya adalah tempat membuat komposnya, yaitu menggunakan keranjang. Alat yang digunakan dalam pembuatan kompos Takakura beserta fungsinya. Yang pertama, keranjang berfungsi sebagai wadah utama pembuatan kompos Takakura. Kain hitam berfungsi sebagai menutup kompos agar terhindar dari serangga dan menjaga kelembapan. Kardus berfungsi melapisi keranjang untuk menjaga suhu dan kelembapan. Centong, pisau, dan baskom berfungsi untuk membantu mencampur, memotong, dan menampung bahan kompos. Takemura DM15 dan termometer prop tanah berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman, kelembapan, dan suhu tanah. Botol semprot berfungsi untuk menyemprotkan cairan agar kompos tetap lembab. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kompos Takakura beserta fungsinya. Yang pertama, POC Pumakal berfungsi untuk menambah nutrisi dan mempercepat proses fermentasi. Sayuran dan roti digunakan sebagai bahan organik utama yang akan diuraikan menjadi kompos. Abu gosak atau sekam padi berfungsi mengurangi bau dan membantu menyeimbangkan pH kompos. Tanah kompos berfungsi sebagai sumber mikroorganisme pengurai dan membantu mempercepat proses pembusukan bahan organik menjadi kompos. Proses pembuatan kompos Takakura dengan alat bahan yang telah disiapkan. Pertama, lapisi bagian dalam keranjang menggunakan kardus yang telah disediakan. Lalu, buat bantalan dari kain hitam yang diisi sekam padi. Setelah itu, letakkan bantalan tersebut di dasar keranjang. Selanjutnya, menyiapkan POC Pumakal yang dicampur dengan air sebanyak 1:1. Terakhir, potong sayuran menjadi potongan kecil. Proses pembuatan kompos Takakura perlakuan pertama. Perlakuan pertama dilakukan dengan 2 ulangan. Langkah pertama, memasukkan tanah kompos ke dalam keranjang secukupnya hingga permukaannya rata. Setelah itu, semprotkan POC Pumakal secara merata pada tanah kompos. Selanjutnya, memasukkan sayur segar yang sudah dipotong-potong hingga merata, lalu semprotkan kembali dengan POC Pumakal. Setelah itu, ulangi langkah sebelumnya, yaitu menutup sayuran dengan tanah kompos, menyemprotkan POC hingga merata, kemudian menambahkan lagi sayuran dan menyemprotkannya kembali dengan POC. Pada tahap terakhir, tambahkan tanah kompos hingga seluruh sayuran tertutup sempurna, lalu semprot kembali dengan POC Pumakal. Setelah proses selesai, tutup kompos menggunakan bantalan abu kayu yang dibungkus dengan karung atau kain hitam. Kemudian, lapisi bagian atasnya dengan kardus, lalu tutup keranjang menggunakan penutup yang telah dibungkus kain hitam. Pengamatan dan perlakuan kedua kompos Takakura. Pada saat pengamatan, terlihat bahwa bahan sayuran sudah mulai terurai, aroma fermentasi juga mulai muncul, dan warna kompos berubah menjadi kecoklatan. Hasil pengecekan menggunakan alat Takemura menunjukkan pH kompos sebesar 6,5 dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah 4 hari, kompos Takakura kembali diberi perlakuan dengan 2 kali ulangan. Semprotkan POC Pumakal secara merata. Setelah itu, masukkan pot sayuran segar yang telah dipotong-potong dan tambahkan potongan roti hingga merata. Lalu semprot kembali dengan POC Pumakal. Selanjutnya, ulangi langkah sebelumnya, yaitu menutup sayuran dan potongan roti dengan tanah kompos, menyemprotkan POC hingga merata, kemudian menambahkan lagi sayuran serta potongan roti, lalu semprot kembali dengan POC. Pada tahap akhir, tambahkan tanah kompos hingga seluruh bahan tertutup sempurna, kemudian semprot kembali dengan POC Pumakal. Setelah itu, tutup kompos dengan bantalan abu kayu yang dibungkus karung atau kain hitam, lapisi dengan kardus, lalu tutup keranjang menggunakan penutup yang telah dibungkus dengan kain hitam. Pengamatan dan perlakuan ketiga kompos Takakura.
Setelah 4 hari, kompos Takakura kembali diamati dan diberi perlakuan sebanyak 3 kali ulangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bahan organik sudah semakin terurai. Tekstur kompos menjadi lebih remah, berwarna coklat gelap, dan mulai berbau khas kompos. Hasil pengecekan menggunakan alat Takemura menunjukkan pH kompos sebesar 6,4 dengan suhu 29 derajat Celcius. Langkah perlakuan langsung menyemprotkan POC Pumakal secara merata. Setelah itu, tambahkan sayuran segar yang telah dipotong-potong hingga merata, lalu semprot kembali dengan POC Pumakal. Selanjutnya, ulangi langkah sebelumnya dengan menutup sayuran menggunakan tanah kompos, kemudian menyemprotkan POC hingga merata, lalu menambahkan kembali sayuran dan semprotkan kembali dengan POC. Pada tahap terakhir, tambahkan tanah kompos hingga seluruh bahan tertutup sempurna dan semprot kembali dengan POC Pumakal. Setelah proses selesai, kompos ditutup menggunakan bantalan abu kayu yang dibungkus karung atau kain hitam, kemudian dilapisi kardus dan ditutup kembali menggunakan penutup keranjang yang telah dibungkus kain hitam. Pengamatan dan perlakuan keempat kompos Takakura. Pada pengamatan keempat, kompos Takakura sudah mulai matang. Hal ini terlihat dari warna kompos yang berubah menjadi coklat tua kehitaman serta tekstur remah dan lembab dan memiliki bau seperti tanah. Hasil pengecekan menggunakan alat Takemura menunjukkan pH kompos sebesar 4,9 dengan suhu 29 derajat Celcius. Perlakuan dilakukan sebanyak 4 kali ulangan. Langkah pertama yaitu menyemprotkan POC Pumakal pada tanah kompos secara merata. Setelah itu menambahkan sayuran yang telah dipotong-potong lalu semprot kembali dengan POC. Selanjutnya tambahkan tanah kompos dan semprot kembali dengan POC. Kemudian tambahkan lagi sayuran dan semprot dengan POC. Langkah tersebut diulangi hingga 4 kali ulangan. Pada tahap akhir, tutup seluruh bahan menggunakan tanah kompos lalu semprot kembali dengan POC Pumakal. Lalu tutup kompos menggunakan bantalan abu kayu yang dibungkus karung atau kain hitam, lapisi dengan kardus, kemudian tutup keranjang menggunakan penutup yang telah dibungkus kain hitam. Setelah melalui beberapa tahap pengamatan dan perlakuan, kompos Takakura telah matang dan siap digunakan. Kompos memiliki warna coklat tua kehitaman, tekstur lemah dan lembab, serta berbau seperti tanah yang menandakan proses pengomposan berjalan dengan baik. Kompos ini dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk membantu menyuburkan tanaman dan memperbaiki kualitas tanah. Nice!